Halo Sobat EB di rumah, kembali lagi bersama saya Suci Dan saya Anggara di Teras Podcast EB. Teras Podcast EB. EB. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih terkait film Banten kan, Festival Film Banten 2020 bersama Mas Darwin. Nah, kebetulan nih sekarang di sebelah kita ada Bu Ina Inaya selaku kasih pengembangan Ekraf. Salam kenal Ibu. Halo Ibu, sehat Ibu? Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Ibu ya. Nah, ya Ci, Ibu tadi kan kita udah berbincang sama Mas Darwin. Nah, aku sama Angga mau nanya nih Bu, dukungan dari pemerintah apa sih Bu buat festival film Banten 2020? Baik, dukungan kita dari pemerintah khususnya Dispar Provinsi Banten di Festival Film Banten 2020 kita support dan mendukung sepenuhnya untuk penyelenggaraan Festival Film Banten. Dari proses sampai pelaksanaan pemilihan nominasi sampai dengan ke malam puncak kita dukung. Ya, itu emang kerjasama dengan Dispar Pariwisata. Kerjasama Bu ya. Iya, dengan Kremop TV. Lalu Bu, kan tadi kita udah bahas nih festival dan dari Disparnya juga sudah mendukung. Nah, selain itu Bu, dalam dinas juga di industri kreatif film tuh bagaimana Bu dukungannya selain di Festival Film Banten? Ya, sejak 2017 Ekraf di Banten, setiap tahun komunitas Ekraf di Banten kita selalu support dan dukung semua aktivitas dan kegiatan komunitas ekonomi kreatif, khususnya film, subsektor kuliner, fashion, juga ada kriya, ada seni rupa. Kalau di komunitas film, di setiap tahun kita sering mendukung atau mensupport dalam penyelenggaraan event-event komunitas film. Di antaranya Kremop TV tiap tahun menyelenggarakan FFB. Dari 2018 kita fasilitasi terkait pementasan tim kesenian dalam acara puncaknya. Terus kita juga di 2017 mengikut sertakan dalam mengisi acara di Bali, di event Bali, di Festival Tourism Week dan Banten Arts Culture dalam pemutaran film Banten, film Tirta Yasa, The Sultan of Banten. Terus kita memfasilitasi untuk pertemuan dengan komunitas film di Bali juga untuk bincang-bincang, untuk silaturahmi. Itu di 2017. Di 2018 kita juga memfasilitasi untuk selain fasilitas pementasan, kita juga bekerja sama dalam pengisian acara event di Banten, di Seba Baduy, dalam pemutaran film Banten di acara Seba Baduy. Di 2019 juga selain fasilitasi tim kesenian untuk Festival Film Banten 2019, kita juga mendukung komunitas film yang lain yaitu Ngeriung Film untuk penyelenggaraan workshop film. Ada juga penyelenggaraan kegiatan Ngeriung Film juga di Saldai untuk bincang-bincang, untuk sharing terkait dengan film dan musik. Nah, di 2020 ini kita juga mendukung dalam pembuatan film Saijah dan Adinda. Selain itu dalam penyelenggaraan FFB 2020 ini. Oke, berarti banyak banget. Dinas Pariwisata ini mendukung penuh sekali. Penuh sekali, ya. Film ada di Banten Bu ya. Iya. Nah Bu, selain film nih Bu ya, di industri ekonomi kreatif ini apalagi sih Bu yang dinas support selain di film nih? Mungkin subsektornya gitu. Iya. Untuk subsektor fashion, kita juga dari 2017 mensupport kegiatan mereka. Kita setiap tahun ada rangkaian HUT Banten, ada event-event seperti Festival Ramadan,
ada event-event di promosi juga. Kita sering melibatkan para komunitas fashion untuk berkreasi, untuk mengeksplor, memamerkan hasil karya busananya, dan kita mengadakan lomba-lomba fashion untuk kita fasilitasi hadiah ininya bahan-bahannya. Jadi kita tiap tahun pasti mensupport fashion. Salah satunya kemarin juga di Cipta Busana sehari-hari, di Gelar Karya Ekrab juga mengadakan lomba-lomba juga. Untuk komunitas kuliner juga begitu. Kita sering mengadakan lomba-lomba masak tentang menu khas Banten. Terus tahun ini juga ada kita mengadakan lomba-lomba. Terus untuk kria juga kita memfasilitasi tempat untuk berkreasi, untuk workshop, untuk ngadain lomba-lomba juga, untuk berkarya seni rupa. Jadi subsektor yang ada di Banten yang sudah ada dan maksudnya udah berkembang, ada kuliner, fashion, kria, film. Oke. Iya, itu diantara. Mungkin Bu, ada nggak sih Bu dorongan-dorongan nih untuk para pelaku kreatif, ekonomi kreatif di bidang kuliner atau kria untuk bisa lebih dikenal nih Bu ya, di luar dari Banten gitu kan? Pastinya kita promosi nggak cuma pengen di Banten kan Bu ya, pengen orang luar Banten juga tahu nih apa aja yang ada di Banten itu. Mungkin ada nggak Bu dorongan buat para pelaku ekonomi kreatif nih, khususnya untuk di kuliner atau kria gitu Bu, untuk biar lebih dikenal? Oke. Jadi selain kita fasilitasi di dalam daerah untuk berkreasi dalam kegiatan event-event, kita libatkan, dan mereka juga mempunyai event, kita support, kita fasilitasi juga. Selain itu kita mengikutsertakan atau merekomendasikan untuk mengikuti pameran-pameran luar dalam maupun luar daerah. Diikutsertakan iya. Gitu, ya, dalam event-event nasional kita kan sering ada acara festival dengan ada bazar atau pameran, pasti kita mengikutsertakan UKM kuliner, fashion juga kria. Benar banget ya. Jadi dengan mengikut sertakan di luar Banten, jadi orang-orang luar Banten jadi lebih kenal ya, lebih tahu terkait ekonomi kreatif yang ada di provinsi Banten. Iya benar banget. Nah mungkin Bu, di saat modern sekarang nih Bu ya, era milenial Bu ya, mungkin apakah banyak Bu anak-anak milenial yang ikut serta dalam ekonomi kreatif di Banten ini Bu? Banyak. Ya contohnya sineas muda di film, komunitas film, komunitas fotografi juga banyak, komunitas ini fashion juga, mereka banyak kan ada SMK, pelajar-pelajar mahasiswa yang bergerak di bidang desain. Itu banyak pemula-pemula. Contohnya kemarin juga kita mengadakan lomba khusus untuk pesertanya dari pemula. Gitu. Iya. Berarti anak milenial itu banyak banget ikut sertanya ya. Partisipasinya luar biasa ya. Iya. Komunitas ekrab di Banten juga di khususnya Kota Serang, mereka juga sudah terbentuk dan setiap tahun kita fasilitasi untuk berkarya di event itu. Oke, berarti selalu disupport ya sama luar biasa Dinas Pariwisata Banten. Nah Bu, saya juga jadi berminat nih Bu untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif. Nah, ada gak sih Bu tips and trick untuk para pemula untuk join nih Bu, untuk masuk ke dalam ekonomi kreatif? Ya, kalau bagi kita ya, untuk para komunitas silahkan maksudnya punya keahlian, punya kreativitas sesuai dengan keahliannya. Misalkan dia ahli di kuliner, ahli di fashion, silakan bergabung di komunitas tersebut, dan kita membuka diri untuk selalu berkoordinasi, bersinergi
ada kegiatan apa silahkan ke kami, ya, siapa tahu kita tiap tahun kita selalu support gitu, kita dukung gitu. Jadi, berarti buat teman-teman di rumah nih, sobat-sobat di rumah yang pengen ikut partisipasi di ekonomi kreatif di Banten ini, ikut serta aja dalam komunitasnya seperti Kremov gitu, karena support dari Dinas Pariwisata pun sangat amat luar biasa gitu ya, supportnya di fasilitasi dan segala macamnya gitu. Ya Bu, ini terima kasih banyak ya, ini informasinya luar biasa banget, masalah mengenai dinas pariwisatanya, terus ekonomi kreatifnya, dan juga masalah tadi sentil-sentil sedikit masalah perfilman. Pokoknya terima kasih banyak Ibu ya atas waktu dan juga partisipasinya dan informasinya. Sharing bersama Sobat EB. Semoga ekonomi kreatif yang ada di Banten ini semakin maju Bu ya. Amin ya, semakin maju dan semakin terkenal di luar nih, bukan cuma di Banten tapi di Indonesia, mungkin mancanegara. Betul. Oke Sobat EB, udah di akhir dari acara kita nih, nggak kerasa banget ya karena saking serunya, asik banget. Jangan lupa untuk terus saksiin terus Teras EB dan juga Visit Banten. Dan jangan lupa apa nih Gak? Dan acara-acara kita nih, kayak podcast-podcastnya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan follow sosial media yang kita punya. Seperti ada di Instagram di @visitbanten.id. Bisa juga kalian juga lihat Facebook, itu Visit Banten. Dan juga Twitter, itu @visitbanten_id. Dan juga kalian bisa langsung visit dari website kita ada di www.excitingbanten.id. Dan juga terakhir bisa juga langsung scan barcode yang ada di layar kalian. Oke, sobat-sobat EB di rumah, terima kasih udah bareng sama kita nih dari awal tadi ngobrol sama Mas Derwin dan juga sama Ibu Ina. See you on the next episode. Bye-bye.